Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Strike Back. Serial drama aksi Strike Back ini menceritakan kisah mantan prajurit yang bergabung dengan unit rahasia di Inggris. Seperti apakah perjalanannya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Tanggal 18 Maret tahun 2003, sebuah kapal perang Inggris berlayar di lautan lepas Persia, tepatnya 24 jam sebelum invasi ke Irak. Kapal ini membawa pasukan khusus Inggris SAS, yaitu Special Air Service. Yang sedang tiduran santuy ini dia adalah John Potter, komandan operasi sekaligus aktor utama dalam film ini. Atasannya menjelaskan tentang misi pasukan khusus kali ini untuk menyelamatkan Kenneth Bratton, eksekutif senior perusahaan persenjataan Atat System. Dia diculik dari kamar hotel Baghdad 2 minggu yang lalu. Masalahnya, mereka belum tahu pelakunya apakah militer Irak atau kelompok pemberontak. Misi kali ini, timnya John akan dibantu oleh Kapten Hugh Collinson dari intelijen militer yang bisa berbahasa Arab dan menguasai lokasi ekstraksi. Colin dan tim pasukan khusus ini akan mengidentifikasi rumah aman yang berada di blok apartemen di kota Basra, tempat Bratton disekap. Colin sangat yakin informasi yang dia dapatkan dari informan lokalnya bisa dipercaya. Waktu mereka 24 jam sebelum pasukan sekutu menghancur leburkan Irak. Saat mempersiapkan persenjataan, John sempat memberikan senjatanya untuk digunakan Colin. Tim langsung terbang menggunakan helikopter menuju lokasi. Tak pakai basa-basi, tiba di atap apartemen, pasukan khusus ini langsung terlibat kontak senjata dengan musuh. Setelah menemukan korban, tim langsung membawanya keluar. Tak berselang lama, satu peleton tentara Irak datang ke lokasi. Proses penyelamatan sandera menjadi sulit karena musuh bukan hansip penjaga pos ronda meskipun warna seragamnya sama-sama hijau. John dan timnya sempat dicegat seorang anak bernama Saad yang memakai rompi peledak dengan tombol pemicu di jempolnya. Karena tidak mau menembaknya, John memotong kabel pemicu lalu memukulnya agar dia pingsan. Tiba-tiba, pundak John tertembak musuh. Anak buahnya menyuruh John untuk pergi lebih dulu. Korban berhasil naik ke atas helikopter lebih dulu, sedangkan tim masih menahan gempuran musuh. Satu peleton tentara Irak di bawah pimpinan Kolonel Hakim Al-Naziri datang untuk mengepung tim. Tiba-tiba, Saad kembali bangun mengambil senjatanya. Tak terlihat dengan jelas, namun 4 anggota pasukan khusus ditembak di sana. John mengenali Kolonel Irak ini sebagai target sasaran penting untuk dihabisi. Namun karena 3 anggotanya tertembak, John membatalkan rencananya. Kembali ke kapal, 2 prajurit dinyatakan meninggal dunia dan 1 lagi dalam kondisi kritis. John dan Colin menjelaskan tentang anak itu yang mereka duga telah menembak 3 anggotanya. John mengaku tidak menembak anak itu meskipun mendapat perintah. Saat kembali ke bawah, Colin melihat anak itu sudah memegang senjata. John bertanya kepada Colin apa yang dikatakan anak itu kepadanya. "Kuserahkan hidupku padamu," yang artinya dia berhutang nyawa kepada John. Invasi sudah berlangsung di Irak, tapi John harus berada di rumah sakit memulihkan luka tembaknya. Istrinya yang bernama Diani dan putrinya Alexander alias Lexi datang mengunjunginya. Sementara itu, anak buah Steve yang menderita luka tembak di kepalanya masih dalam kondisi kritis. Jika dokter mengeluarkan peluru di dalam kepalanya, maka itu akan membahayakan nyawanya. Karena dianggap melawan perintah atasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 2 anggotanya, penyidik militer akan melakukan pemeriksaan lapangan. Meski tidak dipecat, John memilih untuk mengundurkan diri dari militer daripada bertugas di belakang meja. Setelah pulih, John mengajukan lamaran kerja kepada Bratton, orang yang dia selamatkan di Irak. Tapi mantan komandan pasukan khusus ini malah direndahkan dan ditawari menjadi satpam. Alhasil, dia lempar asbak yang menghancurkan jendela kantornya. Masalah bertambah dengan istri dan anaknya karena John jadi pengangguran. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, seorang reporter Inggris bernama Katie meliput berita tentang kekerasan yang masih terjadi meskipun invasi telah berakhir. Katie merasa diawasi oleh seorang pemuda.
Saat dalam perjalanan, Katie dan kameramennya dicegat oleh kelompok kriminal yang menyamar jadi polisi Irak. Karena salah satu dari mereka orang yang tadi dilihatnya, Katie sempat memotretnya. Tiba-tiba rekanya dihabisi di sana dan Katie sendiri mereka culik. Scene berpindah ke markas intelijen di bawah pimpinan Mayor Colin yang kini naik jabatan. Asistennya yang bernama Layla melaporkan kasus penculikan jurnalis Inggris itu. Mereka menyebut apakah kasus ini berkaitan dengan ayahnya Katie atau tidak, mereka belum tahu. Rupanya, Katie sempat mengirimkan foto pemuda yang menjadi salah satu penculiknya. Ternyata, Colin seperti mengenali pemuda ini sebagai Saad. Ternyata, ayah Katie yang bernama Patrick itu seorang mantan pejabat sekretaris luar negeri. Colin dipanggil atasannya yang bernama James Middleton untuk memperkenalkannya kepada Patrick. Colin akan menerjunkan pasukan khusus Inggris untuk membawa kembali pulang Katie. Opsi terakhir ini akan mereka lakukan jika pelaku tidak minta tebusan. James menyarankan untuk mempublikasikan foto salah satu penculiknya ke media. Siapa tahu ada saksi mata lokal yang menginginkan hadiahnya. Hendak pulang ke kantor, Colin tidak sengaja melihat John yang kini bertugas sebagai security. Karena sibuk dengan pekerjaan barunya, putri John makin menjauh seakan tidak peduli kepadanya. Saat melihat tayangan berita, John melihat penculik itu mirip dengan Saad, pemuda yang dia duga telah membunuh 3 anggotanya. Ditempatkan di sebuah ruangan gelap, Katie didatangi pelaku yang jadi otak penculikan ini ditemani Saad. Kelompok ini merilis video penculikan Katie menuntut pembebasan saudara mereka yang bernama Yasim Ali. Apabila pemerintah Inggris menolak, Sandra akan dieksekusi mati tepat di malam Jumat Kliwon. Setelah dilakukan penelusuran, Yasim saat ini berada di penjara Belmarsh dalam kasus teror. Colin menugaskan anak buahnya untuk menyelidiki IP address pelaku. Tersisa waktu 7 hari untuk tim menyelamatkannya. Tiba-tiba John datang ke markasnya Colin. Dia yakin pelaku ini adalah Saad, pemuda yang mereka kenali saat misi terakhirnya John. Diam-diam Layla menguping pembicaraan mereka. John kemudian menunjukkan foto Kolonel Hakim Al-Naziri, mantan kepala keamanan di kepolisian rahasia Saddam yang menerjunkan pasukannya saat itu. Faktanya, Naziri yang jadi dalang dari serangkaian serangan pada pasukan Inggris itu tidak pernah ditangkap saat invasi berlangsung. Jika Naziri adalah dalang dari penculikan ini, maka dia yakin mereka akan menggunakan rumah aman yang asli di Basra. John hanya minta Colin mengirimnya ke sana untuk menjadi penyusup agar Colin bisa menerjunkan pasukan khusus. Let me find him. Di sisi lain, John bisa lebih dekat dengan Saad yang disebutnya sebagai Scarface. Karena John masih ingat dengan perkataan Saad bahwa dia berhutang kepadanya. John siap menanggung resiko apabila ini akan menjadi misi bunuh dirinya. Penculik ini menyebut ayah Katie sebagai penyebar kebohongan Inggris dan Amerika. Saad minta maaf kepada pamannya ini karena fotonya tersebar. Colin dan Layla melaporkan kasus penculikan ini kepada James. Mereka sepertinya mendapat kesulitan karena kelompok kriminal itu cukup profesional dan tidak gaptek karena IP address aslinya gagal ditembus. Tidak ada pilihan. Colin memberitahu James tentang mantan komandan pasukan khusus yang datang kepadanya membeberkan hasil penyelidikannya jika dia bisa memanfaatkan Saad sebagai aset. Tak perlu pertimbangan matang, James setuju untuk menggunakan jasanya. Colin tidak peduli dengan pertimbangan Layla bahwa John sudah 8 tahun tidak bertugas dan memiliki gangguan stres pasca trauma. John kembali dipanggil untuk diaktifkan kembali. Sebelum diterjunkan, John harus melalui serangkaian tes kemampuan tempur serta mengenali lawan dan korban. Tak hanya itu, di dalam mulutnya dipasang alat pelacak. Pelaku penculikan kembali merilis video live karena mereka kecewa dianggap menginginkan tebusan uang. Akibatnya, lengan Katie dipotong tepat di depan kamera. Karena itu adalah siaran live, tim bisa mendeteksi alamat IP-nya. Bukan asisten biasa, rupanya Layla seorang letnan. Rencananya, tim pasukan khusus akan dikirim ke lokasi penculikan. Sedangkan Layla dan John akan disiagakan di pangkalan Amerika di Basra. Tiba di Irak, John hanya bisa menunggu, sementara tim Alpha dikirim ke lokasi setelah markas intelijen menemukan lokasi pastinya. Si penculik hanya duduk santuy melihat keadaan Katie. Tiba di lokasi, tim langsung bergerak menuju lokasi penyekapan. Let's do it. Go, go, go!
Ternyata tim pasukan khusus ini telah dijebak oleh pelaku. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Layla yang menunggu di dalam helikopter melihat dengan jelas seluruh bangunan hancur akibat ledakan. Tidak ada satupun tim yang selamat di lokasi kejadian. Rencana pertama dipastikan gagal. Kesempatan terakhir berada di tangan John untuk menyelamatkan reporter Inggris itu. Dengan alat pelacak yang ditanam di dalam giginya, Layla bisa mendeteksi lokasi keberadaan John. Meski beraksi tanpa izin, Colin tidak akan menangkap John karena 7 tahun lamanya John menunggu kesempatan kedua. John masuk ke dalam rumah aman yang dia datangi 7 tahun lalu dengan timnya untuk menyelamatkan Breton. Setelah membobol pintunya, John masuk dengan memegang senjata, teringat dengan kejadian yang sama 7 tahun lalu. John melumpuhkan seorang anggota kelompok penculik saat masuk ke dalam rumah ini. Di bawah todongan senjatanya, John langsung menanyakan Hakim Al-Naziri. Mencoba melawan, John langsung menghajarnya. Dia merampas ponselnya, lalu menghubungi satu persatu kontaknya untuk mengatakan Hakim Al-Naziri. Tujuan John adalah memancing pelaku lain datang ke sini. 3 musuh langsung dihabisinya dalam hitungan detik. Pria ini ditikam kakinya agar mengatakan di mana si Hakim. John lalu bertanya di mana mereka menyandra wanita itu. Saat dibawa menuju lokasi penculikan, John sempat memberitahu Layla. Di tengah perjalanan, John sempat menyembunyikan pisau lipatnya yang dibalut karet ke dalam lubang pantatnya. Tiba di lokasi, mantan komandan pasukan khusus ini ternyata nekat menyerahkan dirinya kepada kelompok KKB. Saat itu juga, John dihajar lalu dibawa masuk. Pria tadi melapor kepada atasannya bahwa John bertanya tentang Yasim. Saat ditugaskan untuk mengambil alat detektor pelacak, karena alat tersebut mendeteksi adanya pelacak dalam tubuh John. Saat itu juga, pria tadi langsung dihabisi. John dan Saat saling bertatapan karena mengenal satu sama lain. Pelacak yang disembunyikan di dalam gigi John mereka cabut paksa. Alhasil, Layla kesulitan untuk mendeteksi lokasinya John. Mereka semua pergi meninggalkan lokasi ini. John sempat melihat Katie dibawa juga ke dalam mobil. Markas mendeteksi lokasi pertama, tapi mereka kehilangan jejak. Karena kejadian kemarin, penerjunan tim ke lapangan tidak bisa sembarangan lagi karena markas tidak mau jebakan yang sama terulang lagi. Lexi marah kepada Colin setelah tahu ayahnya kembali diturunkan ke medan berbahaya untuk sebuah misi. Diani sudah pasrah merelakan kondisi terburuknya yang bisa terjadi kepada John. Ketika Saat memberinya minum, John mengulangi perkataannya 7 tahun lalu bahwa dia berhutang nyawa kepadanya. John kemudian menenangkan Katie bahwa dia adalah anggota pasukan khusus Special Air Service yang datang untuk menyelamatkannya. Saat itu juga, Katie yang dipotong tangannya setidaknya merasa lega ada orang yang menemaninya. John disiram dengan air agar kesulitan untuk bernafas. John tidak mau menjawab pertanyaan apa tujuannya ke sini. Tak sampai di situ, Katie dibawa untuk dipukuli di hadapan John agar membuka mulutnya. Tidak kuat dengan penyiksaan ini, Katie sampai tidak sadarkan diri. Pimpinan KKB ini mengancam akan mempercepat eksekusi mati esok pagi dimulai dengan John. Di sel tahanan ini, John mengeluarkan pisaunya untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Sementara itu, tim dikirimkan ke lokasi terakhir sinyal pelacak John terdeteksi. John berjanji kepada Katie dia akan segera membawanya kembali pulang ke rumahnya. Sementara itu, Layla menemukan mayat dari salah satu pelaku dan ujung jari dari tangannya Katie. Kesimpulan awalnya, John dan Katie masih hidup. Di pagi harinya, Layla yang berada di atas heli kembali melakukan pencarian. Ternyata, penculik membawa lebih dulu Katie untuk dieksekusi mati. Tidak ada waktu, John berusaha mendobrak pintunya. Markas pun baru menyadari setelah pelaku merilis video live akan mengeksekusi mati Katie pagi ini juga. Setelah mendobrak pintunya, John langsung menghabisi pelaku satu persatu. Komandan pasukan khusus ini menerobos masuk sebelum kepala Katie dipenggal. Saat yang berada di sana hanya bisa melihat sambil ketakutan namun tidak berani menembak John.
Akhirnya, John mematahkan leher si pimpinan KKB. Setelah merebut senjata dari tangan Saad, pemuda ini mengaku bukan orang yang menembak 3 anggotanya John. Belum mengatakan pelaku yang sesungguhnya, mereka bertiga langsung kabur karena musuh kembali datang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan menggunakan ponselnya Saad, John langsung menghubungi Layla untuk minta bantuan. Sambil menunggu, John meladeni tembakan musuh sambil bertahan. Setelah pelurunya habis, Layla datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Namun Colin menolak permintaan Layla untuk membawa Saad. Apakah karena pemuda ini menjadi saksi mata bahwa sebenarnya Colin yang menembak 3 anak buah John? Saad tidak diperbolehkan naik ke atas helikopter padahal dia sedang dikejar musuh. Alhasil, John meluapkan amarahnya kepada Colin. Singkat cerita, John kembali pulang ke rumahnya. Setelah itu, dia kunjungi Katie di rumah sakit. Saat itu, Saad mengatakan kepada Katie bahwa orang yang menembak 3 anggota John adalah tentara lain. John lalu bertanya, apakah tentara Inggris ataukah tentara Irak? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Berlokasi di Zimbabwe, seorang pekerja perawatan apartemen bernama Felix Masuku dan rekannya pergi ke sebuah lokasi. Ternyata, Felix seorang sniper yang akan beraksi menembak Presiden Zimbabwe bernama Mugabe yang saat ini sedang berpidato. Dan ini adalah Kolonel Suma, kepala keamanan yang mengawasi jalannya acara. Saat Presiden akan masuk ke dalam mobil, Felix langsung membidiknya. Setelah itu, mereka berdua kabur ke dalam mobil. Namun ternyata, teman mereka yang bertugas sebagai supir telah ditembak mati, disusul dengan serangan lanjutan yang membuat 2 rekannya tewas. Felix tidak bisa berkutik karena militer Zimbabwe mengepungnya. Job done. Mugabe's dead. Ternyata, Presiden Zimbabwe tidak terluka, tapi salah satu kembarannya yang dilaporkan tewas. Intelligence Services CIO. Intelijen Zimbabwe menuduh pemerintah Inggris bertanggung jawab atas serangan ini. James dan Colin melihat berita serangan tersebut. Mereka memegang informasi bahwa Felix adalah mantan marinir Inggris. Dalam catatannya, orang tua Felix dibunuh oleh tentara Mugabe. Usia 18 tahun, Felix dibawa bibinya ke Inggris lalu bergabung dengan militer. 6 tahun lalu, Felix memutuskan kembali ke Zimbabwe. Inilah yang dijadikan alasan Zimbabwe menuduh Inggris sebagai dalangnya. Di markas M16, Colin menugaskan John Potter untuk mengeluarkan Felix dari dalam penjara Zimbabwe. Layla akan menjadi kontak John di Afrika Selatan. John akan menyamar sebagai pedagang berlian terlarang dengan nama John Dean. Sebelum beraksi, John mempelajari dulu cetak biru penjara itu dengan sangat detail. Bukan tanpa alasan, karena penjara ini mendapat penjagaan yang cukup ketat. Meskipun faktanya Inggris tidak terlibat dalam pembunuhan ini, mereka harus mengeluarkan Felix dari sana, karena Mugabe akan memanfaatkannya untuk menghancurkan kredibilitas Inggris di seluruh benua. Tak hanya itu, Colin bahkan menyebut Felix harus dihabisi sebelum berdiri di pengadilan. Sebelum pergi, Colin memberitahu John bahwa mayat Saad belum ditemukan. Tatapan keduanya menunjukkan mereka saling mencurigai satu sama lainnya. Agen Dani memberikan identitas baru termasuk paspor dan karet balon untuk John. Layla komplain kepada Colin karena data yang dia pegang menunjukkan Felix itu anggota pasukan khusus SAS seperti halnya John. Setelah itu, Felix menjadi agen intelijennya M16 di Zimbabwe. Dan semua informasi ini sengaja Colin sembunyikan dari John Potter. Meskipun kesal, Letnan Layla tidak bisa menolak perintah Colin untuk segera terbang ke Afrika. Singkat cerita, John sudah berada di kota Harare, Zimbabwe. Dia temui seorang mafia penjual berlian ilegal untuk membelinya. Sementara itu, Layla menemui dubes Inggris yang bernama Harry Curtis. Layla mendapat identitas baru sebagai Interpol di bidang narkotika dan penyelundupan. Setelah transaksi selesai, mafia itu ditembak mati polisi dan John pun ditangkap.
Dijebloskan ke dalam penjara Cilukba, John dan napi lain yang baru tiba langsung dilucuti seluruh pakaiannya, memastikan tidak ada barang berbahaya yang dibawa. Kepala sipir tidak akan segan-segan untuk memukuli mereka yang terbukti membawa sajam. Ditempatkan di sebuah sel, seorang napi muda bernama Silongo memperkenalkan dirinya kepada John. Namun, pemuda ini seperti ketakutan pada beberapa napi yang selalu mengincarnya. Terbukti, ketika tengah malam, John langsung beraksi saat Silongo jadi korban celepot. Karena perkelahian itu, kepala sipir menyeret John untuk dieksekusi mati. John terpaksa mengatakan punya informasi tentang orang ini, karena dia orang Inggris. Felix lalu dibawa untuk melihat wajahnya John demi memastikan apakah benar dia mengenalinya. Karena Felix mengatakan tidak, John hampir saja dipukuli dengan martir, tapi Kolonel Suma keburu mencegahnya. Layla datang ke penjara ini untuk mengekstradisi John ke Afrika Selatan. Mereka berdua menggunakan bahasa kode bahwa John telah melihat Felix berada di penjara ini. Layla melaporkannya kepada Colin bahwa John telah melihat Felix dalam kondisi baik. Di sisi lain, Colin mendapat informasi bahwa Felix akan dipindahkan ke sebuah sel di bawah gedung pengadilan hari lusa. Karena itu, John harus segera mengeluarkan Felix dari penjara itu. Disuruh berjalan di lapang, John memberitahu Felix bahwa dia seorang teman. Felix memberitahu John lokasi selnya tepat di atas mereka. Sedangkan Layla menyiapkan dokumen ekstradisinya untuk John. Siang hari, John dipaksa untuk bertarung melawan algojonya para napi yang bernama Vincent. Kepala sipir yang licik memberi Vincent pisau. Meski John sempat terjatuh, mantan komandan pasukan khusus ini kembali bangkit untuk menghajar si Vincent hingga tidak berkutik. Diam-diam, pisau itu diambil Silongo untuk diberikan kepada John. Kembali ke penjara, diam-diam Layla menaruh sesuatu di kolong meja saat menemui John. Dengan kalimat kodenya, Layla memberitahu John bahwa Felix harus segera dikeluarkan dari penjara ini. Dia tunjukkan nomor kasus yang artinya nomor plat mobil yang digunakan Layla untuk menjemput John dan Felix. Dokumen ekstradisi itu Layla serahkan kepada Kolonel Suma. Merasa ada yang janggal, Kolonel menghubungi seseorang untuk memastikan apakah benar wanita ini petugas Interpol. Dari berkas ekstradisi yang diberikan Layla, anggota SAS ini menyimpulkan Layla sudah menyiapkan mobil Land Rover di halaman parkir. Bagian dari rencana pelariannya, John minta kepala sipir mengatur pertandingan lagi melawan dua napi sekaligus di esok pagi. Keesokan paginya, Kolonel mendapat surel tentang petugas Interpol itu yang ternyata wajahnya bukanlah Layla. John kembali beraksi saat dua petugas penjara akan membawanya ke lapangan. Dia diajak si Felix untuk ikut dalam pelariannya. Satu persatu, sipir penjara ini dilumpuhkan. Layla yang baru tiba di penjara menyadari identitasnya telah terbongkar, jadi Layla memutuskan untuk balik kanan. Padahal John dan Felix sedang berjuang untuk melarikan diri. Kolonel Suma yang murka langsung menembak mati si kepala sipir. Karena sudah mempelajari cetak birunya, John hafal betul setiap sudut dan jalan rahasia di dalam penjara ini. Mereka berdua berhasil keluar namun tidak menemukan mobil Land Rover-nya. Alhasil, John mencuri mobil yang ada di sana. Mereka berdua melalui jalan pegunungan karena banyaknya blokade jalan. Di tempat ini, John berniat untuk membunuh Felix sesuai perintah Colin. Lubang kuburan sudah dipersiapkan untuknya. Felix mengatakan dirinya dijebak karena mereka sudah menunggunya.
Felix mengaku dia disewa oleh intelijen Inggris untuk membunuh Mugabe. Tapi seseorang mengkhianatinya, seperti mereka mengkhianati John. Buktinya, tidak ada Land Rover yang dijanjikan oleh Layla. After the alarm went off, they're outside. John akhirnya membatalkan niatnya untuk membunuh Felix. John dan Felix mempersiapkan diri untuk melanjutkan pelariannya di bawah bayang-bayang pasukan khusus Zimbabwe yang terus memburu mereka. Yang menariknya, Kolonel Suma menerjunkan ahli pencari jejak yang didatangkan dari Afrika. Saat Layla sedang melakukan kontak dengan Colin, tiba-tiba John menghubungi Layla untuk minta bantuan transportasi untuk 2 orang. John menolak untuk mengeksekusi Felix karena punya informasi penting dan tugasnya membunuh Mugabe diakuinya sebagai kontrak sah dari Inggris. John dan Layla akhirnya sepakat untuk bertemu esok sore di titik lokasi yang aman di dekat perbatasan. Same woman who was supposed to leave the Land Rover, yeah? Sebelum pergi, Felix melemparkan satu senjata AK-47-nya ke dalam lubang. Colin langsung menghadap James karena dia baru tahu bahwa Felix direkrut langsung oleh pemerintah Inggris. James memastikan perintah membunuh Mugabe bukan datang dari kantor ini. Mereka harus memastikan apakah Felix berbohong atau memang dia dijebak seakan perintahnya datang dari mereka. Masalahnya, John terancam ikut menjadi korban di tanah Afrika itu. Setelah menemukan lubang kuburan dan senjatanya, si dukun mengarahkan pasukan Zimbabwe dengan tongkat saktinya. Colin menugaskan Danny untuk menelusuri dalang yang telah menugaskan Felix. Tiba-tiba, John berhenti seolah mendapat firasat buruk tentang putrinya. There's some water in the side part. Menyadari musuh berada di belakang membawa ahli pencari jejak, Felix dan John menginjak bebatuan keras untuk menyamarkan jejak kakinya. Pelarian mereka dilanjutkan melalui jalan aspal berharap dukun itu kehilangan jejak mereka. Tapi lagi-lagi, dengan indera keenamnya, dia berhasil mengarahkan pasukan khusus Zimbabwe itu ke arah yang tepat. Alhasil, John dan Felix kembali masuk ke dalam hutan. Sialnya, mereka tersudut di atas tebing aliran sungai. Sempat terjadi kontak senjata di sini, hingga akhirnya 2 anggota pasukan khusus itu melompat ke bawah. Rencana mereka berhasil karena tentara Zimbabwe tidak berani untuk mengejar. Setelah berhasil selamat, John dan Felix bersembunyi di bawah pepohonan karena adanya helikopter musuh yang melakukan pencarian. Karena radio komunikasinya basah, mereka tidak bisa menghubungi Layla. You know, that's twice in my profession. Part of the training. I just sweat. Pelarian dilanjutkan menuju perbatasan Afrika Selatan. Danny mendapatkan pelaku yang menugaskan Felix yang ternyata adalah si Harry Curtis, pegawai dubes Inggris di Afrika Selatan. Tercatat, $5 juta berada di dalam rekeningnya yang ditransfer dari Holman Trust and Investment, bank Swiss yang digunakan oleh salah satu menterinya Mugabe. Saat itu juga, Colin akan terbang ke Afrika. Dalam hutan, John dan Felix melihat sebuah rumah yatim piatu yang dikuasai oleh kelompok bandit. Tiba-tiba, mereka melihat seorang gadis yang akan diperkaos oleh salah satu banditnya. John memberi Felix pisau untuk membunuh pelaku dengan senyap, sementara dia akan melindunginya dari luar. Gadis itu selamat, tapi kaki Felix terkena timah panas. Meski ada telepon, John tidak bisa menggunakannya karena kabelnya sudah diputus. Who were those men? You're gonna have to bury them. Tidak ingin membahayakan keselamatan anak-anak dari kawanan bandit yang dibunuh, John langsung mengubur 3 pelaku. Sorry to. Biarawati ini menjelaskan kelompok bandit itu menyelundupkan orang-orang ke Afrika. Mereka memanfaatkan panti asuhan ini sebagai tempat para pengungsi bertemu. Karena bandit-bandit itu berada di dekat sungai menyandra 2 anak dengan banyak korban lainnya. Karena itu, Biarawati tidak mau membahayakan anak-anak lainnya. Burden is to get you and you alone. Who's ever cared for them is dead. Felix menolak untuk pergi sebelum menyelamatkan mereka. Akhirnya, John akan beraksi seorang diri sementara Felix berjaga di lokasi ini. Most men seem to take pleasure in it. These are from Mazuku. Are you a good man sent by God, Mr. Hood? Tiba di dekat sungai, John melihat tumpukan mayat dari para pengungsi yang dibantai kelompok bandit. Darahnya sampai mendidih, jiwanya meronta, dan amarahnya memuncak tidak bisa membiarkan hal ini.
Melalui teropongnya, John melihat para bandit dan dua bocah berada di dalam sel. Tiba di kediaman Harry di Afrika Selatan, Colin melihat penjahat ini sedang berkemas akan kabur. Sometimes you have to talk to people you find Diam-diam, John menghabisi satu bandit yang sedang duduk santuy lalu membebaskan dua bocah itu. Kawanan bandit yang menyadari rekannya telah dibunuh langsung memburu John. Harry tidak bisa berkutik saat Colin menunjukkan bukti persekongkolannya dengan Kolonel Suma untuk menjebak Felix. Colin bisa saja menangkapnya, namun dia memberi kesempatan untuk menjadi agen ganda, seolah masih bekerja kepada Suma padahal menjadi informannya Colin. Tak diduga, Harry memilih untuk bunuh diri. John susah payah menghadapi puluhan kawanan bandit seorang diri demi menyelamatkan anak-anak tidak berdosa. Meskipun punggung John terkena tembakan, John masih bisa menghadapi mereka. Akhirnya, dua bandit yang tersisa melarikan diri. Colin menemukan bukti di laptopnya Harry yang membocorkan identitas Layla kepada Kolonel Suma. Tiba di panti asuhan, Suster dan Felix langsung mengobati luka tembak di perut John. Rupanya, si dukun pencari jejak dikawal dua tentara Zimbabwe menemukan jejak peluru yang ditinggalkan oleh John. Setelah kondisinya mulai membaik, tiba-tiba John melihat musuh sudah berada di depan panti asuhan. We need to get moving. John berhasil menembak mati dua tentara musuh itu, namun si dukun yang punya indera keenam berhasil kabur untuk memberitahu kolonel. That would have been useful. Oh, well, excuse. John menyuruh biarawati dan anak-anak pergi menuju perbatasan Afrika. Sedangkan dia dan Felix akan menahan gempuran musuh yang akan tiba dalam waktu 2 jam. Hunting us down. I'm Matabella, John. Mereka kumpulkan seluruh persenjataan yang ada menjadikan panti asuhan ini sebagai benteng pertahanan sekaligus jebakan untuk musuh yang diprediksi akan datang dalam jumlah besar. John sendiri melihat ular kobra yang bisa dia manfaatkan. Singkat cerita, Kolonel Suma dan pasukannya sudah tiba di lokasi. Baku tembak pun terjadi. Sebagian tentara Zimbabwe ini diarahkan menyerang dari belakang. Saat itulah Felix langsung menghabisi mereka. Baku tembak semakin sengit. John dan Felix mundur ke rumah belakang karena di depan mereka sudah menyiapkan jebakan. Dan ini yang terjadi. Masalah belum selesai karena musuh membawa sebuah RPG. Felix dan John bergantian untuk melumpuhkannya. Dua anggota pasukan khusus ini mulai terpojok karena musuh menyerang dari berbagai sisi. Skema terburuknya, John dan Felix menyisakan masing-masing satu peluru untuk memilih bunuh diri daripada ditangkap hidup-hidup. Tiba-tiba, pasukan Afrika Selatan tiba bersama Colin menyelamatkan mereka. Kolonel Suma hampir saja membunuh Colin, namun untungnya John lebih dulu menghabisinya. Where's Masuku? Ternyata, Felix memilih untuk menghilang daripada berurusan dengan pejabat intelijen Inggris ini. John memberinya pukulan karena meninggalkannya di luar penjara. We need to talk about Lexi. John mendapat kabar buruk, operasi pengangkatan tumor dalam tubuh Lexi tidak berjalan baik karena adanya komplikasi. Wait, I'm just not as used to death as you are. from here. Be home soon. 2 minggu kemudian, Layla datang menemui John karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat timnya melakukan ekstraksi Breton tahun 2003. Why do you want to know? Tell me, John. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Di sebuah pegunungan, pasukan Amerika terlibat kontak senjata dengan kelompok pemberontak di Afghanistan. Karena banyaknya musuh, pasukan Amerika minta bantuan markas untuk menerjunkan pesawat tempur. Di pihak pemberontak, rupanya ada seorang IT yang meretas sistem persenjataan pesawat tersebut mengubah target misil dari awalnya ditujukan kepada pemberontak, justru berbalik mengarah ke pasukan Amerika.
Dialah pelakunya yang bernama Gerald Baxter. Scene berpindah ke markas M16 di Inggris. Amerika menyalahkan Inggris karena sistem itu dibuat oleh tim IT Inggris yang sebelumnya diakui 100% anti bajak. Tim mendapatkan identitas Baxter sebagai kontraktor dukungan teknis sipil dan bukan militer, seorang insinyur software pemandu misil yang sedikit somplak otaknya. Tersangka peledakan sebuah desa yang tidak sengaja dia lakukan namun mengakibatkan banyak korban jiwa. John ditugaskan untuk terbang ke Afghanistan menyamar jadi pedagang senjata untuk menangkap si Baxter. Tiba di sana, John menyamar menjadi Wallace menawarkan berbagai persenjataan modern kepada seorang gubernur dan antek-anteknya. Tidak berminat dengan senjata biasa, John menawarkan seseorang yang bisa memperoleh akses ke software kode enkripsi LTD, yang disebut Brimstone Misil Pandu atau surganya para hacker. Senjata ini rencananya akan diluncurkan dengan pasukan ISAF. FYI, ISAF adalah pasukan perdamaian yang berada di bawah naungan NATO yang fokus terhadap permasalahan keamanan pada sebuah negara konflik. Salah satu negara yang mendapat bantuan ISAF adalah Afghanistan karena negara Afghanistan yang sedang berada dalam status konflik. Keluar dari sana, John langsung ditangkap dan dibawa ke sebuah lokasi di pegunungan Tandus. Perwakilan Amerika yang bernama Frank datang ke markas M16 untuk minta penjelasan dari Colin. Dia menjelaskan tentang ahli software bernama Baxter yang diyakini jadi pelaku yang merubah arah misilnya. Colin telah mengutus anggotanya untuk membawa Baxter. Dengan nada serius, Frank menginginkan informasi dari setiap langkah yang dilakukan tim intelijennya Inggris. Saat dibawa tentara pemberontak, militer Amerika sempat melihat John dibawa ke sebuah lokasi. Tiba di camp ini, John melihat Baxter yang mengaku bernama Joseph. Joseph Muhammad. Pengkhianat ini menguji wawasan John yang mengaku sebagai pedagang untuk menyebutkan dua sistem kontrol yang mengatur semua pemandu misil. Dari mulai ketinggian, jalur terbang, dan lain-lainnya. Karena John menjawabnya dengan balelol, John akan ditembak mati. Tiba-tiba, pasukan Amerika melepaskan tembakan. John menyelamatkan ahli software somplak ini sebelum terbunuh. Mereka berdua akhirnya ditangkap hidup-hidup dibawa ke markas pasukan Amerika. Saat wajahnya akan dipotret, Baxter seperti ketakutan tidak mau identitas aslinya kebongkar. Penangkapan John dan si Baxter diterima juga oleh timnya Colin. Apapun caranya, tim harus mengeluarkan mereka dari sana. Colin menemui Frank untuk minta bantuannya menyerahkan John dan Baxter kepada pihak Inggris. Namun, pejabat Amerika ini menolak karena jika benar Baxter adalah dalang di balik tewasnya 22 marinir Amerika, maka dia harus diadili oleh negaranya. Tak hanya itu, Frank mengelak menangkap John yang disebut Colin aset yang dia sangkal. John dan Baxter dibawa ke sebuah lokasi untuk dieksekusi mati. Dalam perjalanan, John melakukan perlawanan menghabisi dua marinir Amerika yang membawa mereka. Sebelum kabur, John menghancurkan alat pelacaknya. John ingin mengetahui kenapa Amerika ingin Baxter mati. Dia mengaku dulunya bekerja kepada pihak Amerika. Dia ditugaskan di Pakistan sesuai dengan keahliannya sebagai hacker sistem pemandu misil. 18 bulan lalu, dia diculik pemberontak hingga akhirnya bekerja sama dengan mereka. Karena itu, Amerika ingin membunuhnya. Rupanya, Baxter direkrut oleh CIA. Pemberontak yang dia puja adalah Zahir Shah yang diprediksi akan menggantikan kekuasaan di Afghanistan. Jadi, Baxter akan memandu John untuk menemui Zahir yang berada di Pakistan. Colin sudah tahu Baxter direkrut oleh CIA. Jadi tidak benar jika Inggris harus disalahkan atas tewasnya 22 marinir Amerika karena ini murni kesalahan CIA sendiri. Amerika justru ingin membunuh mereka agar kesalahan ini dibebankan kepada Inggris. Merasa sudah kebongkar rencana busuknya, Colin mendesak Frank untuk memulangkan mereka kepadanya. Colin terkejut karena John dan Baxter berhasil kabur. John dan Baxter segera bersembunyi setelah helikopter militer Amerika melintas di atas kepala mereka. Baxter menghubungi anak buahnya Zahir untuk menjemput mereka. Sampai detik ini, Baxter tidak mau mengakui identitas aslinya kepada John. Padahal dia telah membuat banyak nyawa melayang. Mereka kembali bersembunyi karena munculnya sebuah drone Amerika. Colin sendiri ingin timnya menemukan mereka sebelum didahului pihak Amerika. Tiba di wilayah Pakistan, sebuah mobil datang menjemput mereka.
Singkat cerita, John dan Baxter tiba di markasnya Zahir yang dijaga pasukan bersenjata. Ternyata, Zahir adalah orang yang John lihat saat menemui gubernur. Politikus ini tidak segan-segan untuk menembak pihak yang memeras uangnya. John siap melakukan kesepakatan bisnis dengan Zahir untuk menjual kode pemandu misilnya. Tak diduga, Baxter melaporkan John sebagai anggota pasukan Inggris yang berbahaya. Saat itu juga John ditangkap, tangan dan kakinya diikat. Mereka akan melepaskan John asalkan membocorkan semua informasi intelijen. John berpura-pura kepada Baxter dirinya bukanlah militer. Demi membuktikannya, Baxter merampas sabuk milik John dan ternyata di dalamnya berisi foto Baxter dan keluarganya. John minta Baxter untuk sadar dan ikut pulang karena Zahir sudah memperalatnya. Karena foto itu, psikologi si hacker ini terganggu. Apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba, Baxter mendeteksi percakapan rahasia antara Zahir dengan si Frank tentang pertukaran dua orang yang berada di tangan Zahir dengan informasi dan perangkat keras. Bukti persekongkolan mereka, Baxter copy di dalam flash disk-nya. Frank meyakinkan Colin bahwa dia akan menyingkirkan John dan Baxter dengan caranya karena mereka telah membunuh dua anggota pasukan marinir Amerika. John dipaksa oleh Zahir untuk menyebutkan kode enkripsi komando dan pengendalian ISAF. Mengaku tidak tahu John akan ditembak mati oleh Zahir melalui tangannya si Baxter. Saat itulah Baxter memilih untuk melawan Zahir. Tidak mungkin menghadapi pasukan musuh dalam jumlah besar, mereka berdua langsung kabur. 7 tahun mengalami koma, rekan John yang bernama Steve akhirnya meninggal dunia. Layla yang berada di rumah sakit minta dokter mengambil peluru yang masih bersarang di kepala Steve dan minta hasil otopsinya. Di tengah perjalanan, John dan Baxter sempat berdebat. Lalu, Baxter menunjukkan flash disk yang berisi bukti Zahir telah melakukan kesepakatan dengan Amerika untuk menukar mereka berdua dengan persenjataan. John langsung menghubungi markas mengatakan Baxter bersamanya. Dia juga mengatakan bahwa ahli IT ini mantan CIA. Colin mengarahkan mereka untuk kembali ke wilayah Afghanistan karena tim akan datang menjemput. Setelah itu, Layla diam-diam memberitahunya kalau Steve sudah meninggal. Dia berjanji akan mengecek pelurunya untuk mengungkap pelakunya. Meski sempat sedih mendengar kabar buruk ini, John kembali fokus menyelesaikan misi. Colin kembali menemui Frank karena sudah tahu kesepakatan yang dibuatnya dengan Zahir. Pejabat Amerika ini tetap santuy tidak mau menanggapi Colin seakan tidak punya dosa. John tidak menduga di tengah perjalanan dia dihadang dua wanita bersenjata. Tak sampai di situ, mereka juga merampas mobilnya. Alhasil, mereka berdua terpaksa kembali berjalan kaki. Frank tiba-tiba datang ke markas M16 karena berencana akan membawa John dan Baxter ke penjara Amerika. Dia tidak mengelak dengan tuduhan Colin karena pemerintah Amerika meyakini Zahir punya pengaruh penting di Afghanistan yang patut diperhitungkan. Dengan terpaksa, Colin menyebutkan lokasi penjemputan John dan Baxter. Danny menyerahkan hasil laporan balistik peluru itu kepada Layla. Hasilnya, John tidak bersalah. Saat itulah Layla marah kepada Colin karena sengaja menyerahkan John untuk dibunuh pihak Amerika. Porter's the only loose end. Hal itu demi mengamankan posisinya dari kejahatan yang dilakukan tahun 2003 di Irak. Faktanya, peluru itu berasal dari senjata milik John yang diberikan kepadanya. Layla minta Colin segera pergi mencegah John dibunuh atau dia akan melaporkan bukti ini ke atasan. Singkat cerita, Colin terbang ke Afghanistan. Sementara itu, John dan Baxter sudah sampai di titik penjemputan. Tiba-tiba, terjadi ledakan di sekitar mereka karena ternyata mereka berdua terjebak di ladang ranjau. John menyuruh Baxter mengikuti langkah kakinya. Tapi tetap saja si somplak ini menginjak ranjau. Beruntung, John berhasil menyelamatkannya. Namun tiba-tiba seorang sniper membidik kepala Baxter hingga tewas di tempat. John yang murka langsung menghabisi sniper itu. Dia gunakan ponselnya untuk menghubungi kembali Layla. Saat itulah Layla memberitahu John bahwa peluru yang membunuh Steve berasal dari senjatanya Colin.
John yang sedari awal sudah curiga marah besar ingin menghabisi Colin. Di lokasi pertemuan ini, Colin tidak bisa mengelak lagi, namun dia malah menodongkan senjatanya kepada John. For Christ's sake, Hugh. Mantan komandan pasukan khusus ini langsung menyerang si Colin sampai hampir kehabisan nafas. Colin mengaku saat itu dirinya ketakutan tidak sengaja menembak mereka. Colin minta maaf atas kesalahannya itu. Namun tiba-tiba pasukan musuh muncul mengepung mereka. Colin merasa tidak mampu bertahan karena sudah tertembak. John disuruhnya berlari kabur menggunakan mobil. Akhirnya, Colin meledakkan dirinya untuk membunuh musuh. John pun melanjutkan pelariannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.